Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Anggraini, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Akuntansi Syariah, kelas B semester 4. Dalam video kali ini, saya ingin sedikit membahas mengenai pasar modal syariah. Oke, langsung saja ke materi pasar modal. Jadi di dalam pasar modal ini terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, investasi. Pasar modal itu termasuk ke investasi apa sih? Kemudian yang kedua itu pengertian dari pasar modal itu sendiri. Dan yang ketiga, apa aja sih instrumen-instrumen yang ada di pasar modal syariah? Langsung saja pada subbab yang pertama, yaitu investasi. Jika berbicara mengenai investasi, secara umum dapat dilakukan investasi pada 2 sektor, yaitu sektor real dan sektor keuangan. Investasi di sektor real dapat dilakukan dengan membeli atau menyimpan benda-benda real yang diharapkan akan mempunyai nilai jual tinggi di masa datang, seperti tanah, bangunan, emas, benda seni, dan sebagainya. Sedangkan investasi sektor keuangan dilakukan di pasar keuangan. Pasar keuangan dikategorikan menjadi 2 kategori. Yang pertama, pasar uang yang memperdagangkan surat berharga jangka pendek seperti deposito, SBI, surat utang, dan lainnya. Dan yang kedua itu di pasar modal yang memperdagangkan surat berharga jangka panjang seperti saham, reksadana syariah, dan obligasi. Lanjut pada subbab yang kedua, yaitu mengenai pasar modal syariah. Pasar modal syariah. Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual sebagai emiten dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal sehingga mereka berusaha untuk menjual efek di pasar modal. Sedangkan pembeli, investor, adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek, dan di Indonesia dewasa ini ada 2 buah bursa efek, yaitu yang pertama ada Bursa Efek Jakarta, BEJ, dan Bursa Efek Surabaya. Yang keduanya digabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pengertian dari pasar modal syariah itu sendiri adalah didefinisikan oleh Dewan Syariah Nasional DSN MUI nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal adalah: yang pertama, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang kedua, pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkannya, dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Jadi, pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Modal yang diperdagangkan di pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari waktunya merupakan modal jangka panjang. Oleh karena itu, bagi emiten yang sangat menguntungkan mengingat masa pengembaliannya relatif panjang, baik yang bersifat kepemilikan maupun yang bersifat hutang. Khusus untuk modal bersifat kepemilikan, jangka waktunya lebih panjang jika dibandingkan dengan yang bersifat hutang. Oke, lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai instrumen
pasar modal syariah. Dalam instrumen pasar modal syariah yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada saham syariah, dan yang kedua itu ada obligasi syariah, dan yang terakhir yang ketiga ada reksadana syariah. Yang pertama ke saham syariah. Saham atau ekuitas adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan bagi para investor, baik individu atau lembaga, sebagai tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Pemegang saham berhak untuk mendapatkan dividen, yang merupakan bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan penerbit saham. Pemegang saham juga berkesempatan untuk meraih capital gain, yaitu selisih antara harga beli dengan harga jual saham. Nah, capital gain ini dapat timbul sebagai akibat dari adanya investasi perdagangan saham di pasar sekunder. Capital gain inilah yang sering menjadi motivasi utama di dalam berinvestasi pada instrumen saham. Berdasarkan pemahaman ini, Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) memberikan pengertian mengenai saham syariah, yaitu suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Bagi perusahaan yang modalnya diperoleh dari saham merupakan modal sendiri. Dan saham yang dikategorikan mendekati prinsip syariah yaitu saham perusahaan yang tidak terikat dengan aktivitas haram seperti riba, goror, maisir, judi, dan lainnya. Lanjut pada pembahasan yang kedua yaitu mengenai obligasi syariah. Perihal obligasi syariah sendiri, sebenarnya telah ada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), yaitu yang pertama fatwa nomor 31 DSN MUI tahun 2002 tentang obligasi syariah, dan fatwa nomor 33 DSN MUI tahun 2002 juga tentang obligasi syariah mudharabah. Keduanya sama-sama dikeluarkan di waktu 14 September lalu. Nah, dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Lanjut pada pembahasan yang ketiga yang terakhir yaitu mengenai reksadana syariah. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sedangkan reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dengan prinsip syariah, baik dalam bentuk akad, pengelolaan dana, dan penggunaan dana. Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak yang pertama menyediakan seluruh modalnya 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dari usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya ada kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengusaha, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hal transaksi jual beli, saham-saham dalam reksadana syariah dapat diperjualbelikan. Sekian pembahasan mengenai pasar modal syariah. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Dan mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.